hari ini gue akan membawa seorang teman gue yang tentunya tuh udah banyak berevolusi bersama dengan Tuhan Yesus. Asik. Orang ini kebetulan nih seorang, gimana nih, seorang model, seorang influencer, gila. Pokoknya kece banget sih, jujur gue juga nggak nyangka waktu gue tanya, kok mau nggak kok bantu gue podcast dong, terus dia langsung benar-benar bilang, gue mau boleh banget, gue langsung, ternyata gue sepopuler itu ya, bercanda ya, canda aja, just kidding. Oke, tanpa bertunggu-tunggu lama lagi, selamat datang Ko Queen. Terima kasih for having me. Sejujurnya gue tuh dengan nama lu aslinya ya, soalnya nama IG-nya tuh cukup unik. Nama IG gue tuh nama asli gue loh, by the way. Seriusan? Nama asli gue, di KTP gue tuh namanya itu. Somehow ya, dari awal gue bertemu dengan lu, gue tuh selalu ingetnya Aquinos. Ini biasanya kalau gue terima email kerjaan, nah salah tulisnya kayak gitu juga tuh. Serius? Aquino gitu. Kan? Makanya kadang-kadang Aquinaldo. Jadi itu Aquinaldo. Gua tuh waktu... Ini kebetulan KTP saya ada di sini ya. Oh iya. Aquinaldo Adrian. Gila beda banget gua. Ini beberapa kilogram yang lalu ya ini. Gila. Aquinaldo Renaldo. Tuh kan Aquinaldo Adrian. Enggak ada Renaldonya. Aquinaldo Adrian. Oh, itu tambahan dari nama gua aja kok. Aquinaldo Adrian Renaldo. Gila. Aquinaldo Adrian. Gua ketemu Ko Queen ini sebenarnya dari salah satu komunitas. Nah, mungkin biar yang lain juga kenal nih siapa kok. Gue tuh bingung ya, kan Aquinos kok. Lu Aquinaldo. Aquinos kayak nama obat pilek ya. Justru tuh gue bingung kok. Lu mau gue panggil apa kok? Nos atau apa? Banyak panggilannya ada banyak. Di rumah tuh dipanggilnya gue Rian bahkan. Rian. Dari nama tengahnya kan Adrian, Rian. Bokap gue manggil gue Adrian, nyokap gue panggil gue Rian. Oh, lebih keren aja Temen SMP, SMA gue manggil gue Akwi. Terus belakangan dipanggilnya Queen. Panggil Queen? Gue sih yang memulai. Gue manggil Queen aja deh. Boleh. Queen tuh panggilan yang sekarang gue paling familiar. Stylenya udah kayak... Tapi penyanyi ini, Queen. Iya Queen kan bener? Iya, Freddie Mercury. Mirip. Oh jadi... Mirip dari mana? Dia kan pendek, rambutnya ini gondrong. Tapi gaya lu mirip sih kok. Sebenarnya pembawaan lu tuh mirip. Gitu ya? Iya, mirip. Oke, Queen boleh. Nah, kok boleh dong kok introduce yourself. Oke, halo semuanya, salam kenal. Namaku Queen, pekerjaanku sebagai content creator, dan sekarang aku umat dari Paroki Pantai Indah Kapuk di Regina Coeli. Apalagi Sam yang harus gue infoin? Sekarang aktif, status taken. Okay. Puji Tuhan udah laku. Oke. Puji Tuhan udah laku, tapi kredit. belum lunasan. Sekarang aktif di sebuah komunitas yang namanya Komunitas Santo Benedictus, yang adalah komunitas dewasa muda Katolik. Komunitas dewasa muda Katolik. Sebetulnya dewasa muda karena awalnya tuh umurnya segua gitu loh. Tapi makin kemari yang datang ke komunitas kita semakin umur yang kayak baru lulus kuliah gitu. Oh. Jadi Gen Z tuh mulai datang. Padahal awalnya kayak ditujukan ke orang-orang yang millennials. Tapi sekarang Gen Z ternyata. Jadi lu muda atau dewasa nih kok jatuhnya? Gua dewasa. Jadi dewasa. Sebetulnya panggilan gue tuh uncle ya. Jadi kalau datang ke Kombas gitu ketemu sama Ko Queen, halo uncle, halo om gitu. Agak lain kayaknya. Bener-bener agak lain kan. Oke. Nah tapi kok sebenarnya nih ya, tujuan gue tuh hari ini ngobrol sama lu. Gue tuh agak miss dengan, jadi pertama kali gue ketemu Ko Queen itu karena gue ngeliat salah satu teman gue di Instagram. Jadi waktu itu tuh posisinya di mana gue tuh lagi bener-bener break dari sebuah komunitas. Gue tuh lagi mencari sejujurnya waktu itu komunitas yang bisa mengembangkan iman gue. Nah, gue ngelihat satu Instagram salah satu penyanyi juga waktu itu. Dan di situ tuh si cicinya tuh bilang, oh ikutnya di Kombas gini. Akhirnya gue tertarik datang ke Kombas. Waktu gue pertama kali ketemu lu, gue tuh kaget kan ngeliatnya kan. Orangnya stylish gitu ya. Gondrong keren gitu. Gondrong. Untung lanjutnya nggak dekil gitu. Biasa lanjutnya gondrong dekil. Untung ini enggak ya. Itu agak beda kayak. Beda ya. Terus lu jadi host juga kan. Menurut gue tuh menarik banget. Ternyata pas gue iseng-iseng cari di IG, lu kan influencer kan? Gue content creator. Lu content creator ya? Gue nggak influencer kayak menurut gue bukan terms yang gue boleh ngomongin diri gue tuh influencer gitu. Jadi gue sebutnya gue professionally gue content creator. Rendah hati, contoh kerendahan hati. Enggak. Rendah hati bukan tinggi diri berarti ya. Bagus. Dia ya merendah buat ditinggikan. Wah, itu agak beda kok berarti kok. Tapi berarti kan lu menjadi content creator nih. Content creator ya. Somehow kan lu tetap aktif dalam sebuah pelayanan. Mungkin bisa ceritain nggak sih kok kenapa dari segala kesibukan yang lu punya, lu tetap bisa menyediakan waktu untuk tetap melakukan pelayanan.
mungkin sedikit cerita dong kok mengenai spiritual journey lu atau sebenarnya tuh bagaimana sampai akhirnya lu decide oke, gue akan melayani dalam komunitas tersebut. Jadi gue tuh Katolik dari kecil. Jadi dari awal gue udah dibaptis tanpa pilihan. Ortu gue udah baptis gue dari kecil. Jadi gue tumbuh secara Katolik di keluarga yang full Katolik. Keluarga gue jadi bonyok gue udah Katolik, oma gue juga udah Katolik. By the time gue sadar at least ya. Ya kan di usia kecil gue belum sadar tuh. By the time gue sadar dan memori gue serves me well sih. Keluarga gue tuh full Katolik. Jadi gue tumbuh besar dengan didikan Katolik. Sekolahnya di sekolah Katolik juga. Jadi gue spiritualitas gue tuh dari awal udah bertumbuh seperti itu. Jadi iman yang diwariskan ya sebenarnya. Iman yang diwariskan oleh orang tua lu. Oleh orang tua gue. Ya? Diajarin oleh keluarga gue. Tambahan sekolah Katolik juga. Ya, jadi gue bener-bener lingkungannya tuh full Katolik. Tulen men. Hah? Tulen. Tulen. 100% tulen berarti. Katoliknya tulen. Nah, tulen. Okay, terus tapi karena gue tumbuhnya seperti itu, jadi sekarang kalau gue flashback, Katolik itu untuk gue jadi agak template. Iya karena semuanya jadi ritual ya. Iya benar. Sebelum makan diajarin doa, sebelum tidur doa bareng keluarga. Gitu. Terus ada doa rosario, ada doa. Keluarga gue tuh ada doa bareng setiap malam yang kalau diinget-inget lagi, wow banyak banget doanya kayak doain Santo A, Santo B, Santo C, Santa A, B, C. Itu hebat banget sih kok. Malaikat Gabriel, doa malaikat Mikael. Itu rutin tuh? Rutin setiap malam tuh dulu. Rosario. Jadi itu semua familiar untuk gue dan gue sekarang thank God gue dididik dengan cara itu. Tapi back then gue pikir-pikir lagi kayak jadinya template dan ritual aja gitu jadinya, rutinitas. Sesuatu yang dilakukan secara rutinitas. Secara bukan rutinitas, dari kesadaran diri karena sendiri. itu step-step yang memang gue harus lakuin gitu jadinya, tanpa punya pemaknaan yang dalam sama iman Katolik gue gitu. Sampai fast forward banget ke sebelum COVID 2018 kalau gue nggak salah nih, 2018 tuh ada satu temen gue yang waktu itu tuh dia baru jadi Katolik. Baru jadi Katolik. Baru jadi Katolik. Dan ini gue sebut aja namanya karena gue dia orang yang berjasa dalam kehidupan spiritual gue. Satu orang tua gue. Ini stage satunya gitu. Stage 2-nya adalah orang ini temen gue namanya JJ. Dia adalah founder dari komunitas Benedictus, salah satu founder. Jadi ada beberapa orang, salah satunya tuh si JJ ini. Jadi JJ waktu itu baru jadi Katolik dan langsung tulen. Baru jadi Katoliknya tuh langsung yang menggebu-gebu semua pertemuan, semua acara-acara sharing iman Katolik atau pendalaman iman apa dia ikutin. Terus dia ajak gue ke satu acara namanya Pikat. Itu ada di Regina Coeli, pendalaman iman Katolik. By then gue lagi punya bukan kegalauan hidup juga sih, permasalahan tapi hidup, bukan permasalahan hidup, tapi kayak sebenarnya tuh beragama tuh penting gak sih? Apa gue berbuat baik aja udah cukup tanpa gue beragama? Gimana kalau orang beragama tapi perbuatannya buruk? Gitu. Iman lagi ada perbuatan dalam hati. Lagi punya pergumulan itu gitu. Tapi itu pun gue nggak pernah miss semua kekatolikan gue, ke gereja apa tetap gue nggak pernah bolong gitu. Selama gue bisa gue nggak akan bolong, kecuali mepet banget ada sesuatu. Nah gara-gara JJ ajak gue ke Pikat, kebetulan pertanyaan gue itu kejawab sama pembicaranya saat itu. Pembicaranya namanya Kote, gue sebut juga ya karena ini orang-orang yang gue benar-benar berjasa dalam hidup gue harus sebut mereka. Namanya Kote sama Ci Ingrid dari Katolisitas. Mereka founder dari Katolisitas. Katolisitas tuh gampangnya kayak Katolik gak sih? Bukan, beda. Lagi ya? Katolisitas gampangnya kayak Wikipedia-nya Katolik mungkin gue bisa bilang. Lu punya pertanyaan apa? Kalau sekarang kan kejawabnya di Wikipedia tuh. Googling aja gitu. Nah ini lu tanya apa tentang Katolik gitu. Mereka justru ada di situ. Jawabannya semuanya ada benar-benar di Katolisitas. Gitu. Jadi dari situ gue tersentil. Kok kayak iman Katolik ini menarik ya? Dia ngasih satu jawaban yang membuka POV baru buat gue. Kok selama ini gue nggak pernah dapet jawaban seperti ini ya atas kegundahan hidup gue gitu. Padahal gue udah hidup pada saat itu 28 tahun mungkin dengan lingkungan Katolik pula gitu. Kok nggak pernah ada yang ngajarin gue atau jawab kayak gini ya? Nah dari situ tuh gue jadi intrik sama acara-acara kayak gitu. Karena sebelumnya gue tuh nggak aktif di acara selain misa. Jadi gue rutin misa tapi udah that's it. Gue nggak aktif di komunitas. Gue nggak pernah datang. Gue nggak aktif di komunitas sebagai apapun. Sebagai peserta pun nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Gitu. Jadi dari situ langsung reformasi ya? Evolusi. Evolusi. Oh bener evolusi. Langsung 180 derajat ada acara apa diajakin ayo gitu. Nah dari situlah titik baliknya mungkin di mana gue bisa bilang perjalanan gue sebenarnya dari situ untuk mencintai iman gue. Jadi di situ tuh gue kayak tertarik ya jadinya ya. Ibarat tertarik sama cewek. Nah itu tuh gue tertarik sama cewek tuh tertarik pada saat gue ikut Pikat.
gitu. Tarik dengan ini ya, Tuhan Yesus ya berarti? Iya. Untuk mengenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi. To be spesifik dengan Katoliknya gitu, dengan kekatolikan. Karena ternyata iman Katolik tuh kaya sekali dengan pengajaran. Tapi gue akan menyentuh sesuatu yang lebih sensitif nih, Ki ya. Kan lu bilang kan bahwa ada suatu kegalauan kan dari kehidupan lu. Sebenarnya apa yang membuat lu tuh waktu itu galau? Karena gini ya, secara lingkungan, secara iman adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tua lu dan lingkungan lu. Lu kan literally udah jadi Katolik tulen ya. Tapi bahkan lu masih bisa mempertanyakan, oh apakah Tuhan ada atau enggak dan sebagainya. Oh, pertanyaan gue saat itu benar-benar cukup beragama atau cukup berbuat baik doang gitu. Jadi gue nggak pernah meragukan Tuhan sama sekali at all. Tapi untuk pernah. berbuat, ya intinya kan dari itu kan ada suatu kegalauan tuh kok. Tapi apa yang membuat lu tuh jadi, kok gue kayak ngerasa apakah berbuat baik aja cukup dan sebagainya. Oh, mungkin karena orang tua gue tuh lumayan aktif di gereja. Dan jadi gue bisa gue terekspos dengan lingkungan, dengan orang-orang di lingkungan gereja. Tapi gue bisa ngeliat kalau nggak semuanya baik. Mungkin itu yang paling gampang kali ya. Jadinya semua orang-orang begitu. Iya benar. Enggak, tapi itu gue setuju. Tapi itu nggak gue doang lah. Gue rasa itu banyak ya. Itu contoh itu memang contoh. Itu kan jadi challenge buat kita juga. Kita kan juga membawa bendera Katolik nih. Iya benar. Podcast ini kan kita harus membawa bendera Katolik dengan baik gitu kan. Tapi pada saat itu ya itulah yang gue lihat gitu. Kayak gimana kalau misalkan kita dipimpin misa sama Romo? Kalau Romonya brengsek gimana? Ya benar. Ya dong, itu kan pertanyaan yang logis. Menurut gue logis gitu. Karena memang di dunia ini kan manusia nggak ada yang sempurna kecuali kan Tuhan Allah sendiri. Cuman memang itulah mungkin yang gue sendiri pun juga pernah merasakan gitu loh, bahwa memang di lingkungan itu orang tuh kan macam-macam. Setiap orang itu punya karakter yang cukup unik kan. Sehingga kadang-kala tuh ya ada juga orang yang mungkin cara berekspresinya beda, kita menanggapi juga berbeda gitu loh. Apalagi dengan kita yang selama ini bertemu, bergesekan dengan orang-orang seperti itu, jadi punya mindset sesuatu yang, oh jadi sebenarnya tuh apakah cuman mohon maaf, istilah tuh lu orang-orang tuh munafik atau enggak sih gitu loh. Gimana gitu bisa benar-benar menyatakan sesuatu dengan ketulusan hati kan. Sesuatu dengan kejujuran dan sebagainya gitu. Actually itu interesting sih. Jadi justru itu yang membuat lu bertanya-tanya. Ya, kayaknya perjalanan hidup ya. Dan lu dibawa dengan Ko JJ, dengan orang-orang tadi JJ itu cewek ya, jadi JJ. Maaf. Oh, Cici. Oke. Justru lu dibawa dengan Cici sama Koko dan Cici tadi dari Katolisitas untuk akhirnya membawa lu berevolusi, istilahnya dari yang cuman mempertanyakan jadi masuk ke dalam sebuah pelayanan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu titik baliknya. Jadi kayak dari awal tuh ibaratnya gue dijodohin sama Tuhan Yesus di Katolik. Tapi gue nggak pernah bener-bener cinta sama Tuhan Yesus. Karena gue mencintai dia atas dasarnya gue dijodohin dari awal, gue diajarin untuk mencintai dia. Tapi bener-bener cinta pribadi, kayak katanya kan orang di satu titik punya perjumpaan dia sama Tuhan Yesus ya. Gue kalau gue kilas balik kayak 2018 atau 2019 ya, antara 2 tahun ini lupa inget. Itulah titik balik gue gitu. Mulai naksir. Hebat ya manusia bisa naksir sama Tuhan ya. Tapi memang seperti itulah belas kasih Tuhan ya. Sebesar itu cintanya Tuhan ya. Sampai kita juga akhirnya jadi mencintai kembali. Mantap. Kok sebenarnya tuh dari obrolan lo tadi, gue tuh jadi menemukan satu ayat yang menurut gue cukup menarik. Soalnya kan di setiap obrolan ini kan pasti akan kita sisipin sedikit-sedikit ayat yang mungkin bisa jadi penguat juga, baik dari gue kayak mengkonklusikan perjalanan iman lu. Dan jujur ya, waktu gue ketemu lu sampai apalagi dari cerita ini, gue ngeliat tuh sebagai seorang yang istilah tuh menjadi seorang trendsetter kalau bahasanya sekarang. Lu nge-create tren gitu loh. Tren baik dari content creator lu sampai di pelayanan Kombas pun yang nanti pengen gue obrolin. Tapi justru kan dari apa yang lu ceritain tadi, gimana orang-orang di sekitar lu membawa lu kembali kepada spiritual journey lu untuk bisa kembali pada jalannya. Istilahnya tuh kalau satu domba hilang pasti gembalanya akan mencari, itu Tuhan Yesus sendiri kan. Dan gue melihat bahwa dalam perjalanan itu seperti Matius 17 ayat 19 sampai 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20, gue takutnya kecepatan. Nah, ini contekan nih, mohon maaf, kan gue nggak hafal nih. Jadi gue baca aja ya daripada salah. Tapi di Matius 17 ayat 19 sampai 20 itu tuh dikatakan bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itu yang gue lihat kok. Justru kan dari perjalanan lu tadi barusan ya, kan lu menyatakan bahwa ada sebuah pertanyaan. Lu percaya pada Tuhan, tapi lu bingung gitu loh. Apakah dengan berbuat baik cukup? Bagaimana istilahnya bersifat sebagai seorang Katolik yang baik? Tapi lu punya iman sebesar biji sesawi. Sehingga dari biji sesawi itu istilahnya bisa memindahkan pertanyaan yang begitu besar sebuah gunung itu untuk membawa lu kembali pada jalannya oke. Itu menurut gue ya. Bagus. Itu menurut gue interpretasi yang cukup oke. Bagus. Justru, dan gue tuh jadi pengen ngobrolinnya istilahnya tuh mengenai pelayanan lu. Karena gini kok,
dari semua orang-orang yang gue kenal, maksudnya gue juga cukup banyak, gue juga punya temen nih, mohon maaf ya. Jadi nggak ada sosial banget. Tapi menurut gue, dari semua teman-teman yang gue kenal, dari segala kesibukan yang lu punya, lu masih bisa menyediakan waktu lu untuk melakukan sebuah pelayanan. Apalagi tuh waktu gue lihat di dalam pelayanan lu ada sebuah ketulusan hati, kejujuran, kerendahan hati. Sehingga di situ tuh, amin ya, amin. Amin. Keren, menurut gue tuh keren. Jadi ada sebuah kayak trennya gitu loh. Sebuah istilah ada sebuah warna yang ingin lo tonjolin dari sebuah komunitas itu. Nah, kan lo dari orang yang akhirnya bisa memindahkan gunung itu, kemudian terjun dalam sebuah pelayanan. Dari semua kesibukan lo dan perjalanan kehidupan lo, kenapa lo akhirnya memutuskan bahwa oke, gue akan menyerahkan diri gue untuk melakukan pelayanan. Why gitu kok? Kenapa sampai dari semua kesibukan lo, karir lo makin berkembang, tapi kenapa lo masih menyempatkan diri untuk tetap terjun di dalam sebuah komunitas ini kok? Sebenarnya apa sih Kombas Beni ini? Pertanyaan jadi banyak tuh ya? Ya cukup banyak sih sebenarnya. Jadi yang pertamanya kenapa mau pelayanannya dulu ya? Iya, kenapa mau pelayanan dulu? Kalau kenapa mau pelayanannya dulu, karena selama ini gue udah menjawab iya untuk melayani. Setiap kali selesai misa kan gue misa dari kecil tuh. Iya. Selalu selesai misa kan pergilah kau diutus kan. Iya. Terus selalu dijawab kan amin. Gitu. Jadi gue sebenarnya udah menjawab ya benar amin atas pelayanan dari dulu kecil kan nggak pelayanan gitu. Makanya kayak oke, ini saatnya gue buat pelayanan. Dan kebetulan gue waktu itu adanya di komunitas itu. Di Bene itu karena gue jadi ini kebetulan nih, benar-benar kebetulan. Iya, karena waktu si JJ yang salah satu orang yang bikin komunitas itu, karena dia aja kepikat gue jadi jatuh hati sama mulai jadi jatuh hati sama Katolik, terus dia mau ikutan sekalian nggak aktif waktu itu, mau ikut sekalian ikut aja sekalian di Bene. Nah, jadi gue jadi peserta lah di Bene. Awalnya peserta dulu nih berarti. Peserta dulu. Udah jadi konten kreator juga tapi? Udah, gue dari 2017 sudah jadi konten kreator. Jadi jadi konten kreator, masih mau jadi peserta juga di dalam sebuah komunitas? Mau dong. Jadi setelah kesibukan tuh masih tetap nyempetin berarti? Apa gue ngasih sibuk itu ya? Ternyata bisa jadi. Gue banyak ternyata. Waktu itu ya apparently bisa. Dan terus ketemu COVID. Karena Bene itu, again 2018 atau 2019 itu lupa antara 2 tahun itu. Tapi akhirnya kan ketemu COVID di 2020 tuh. Nah dari situ jadi online Bene-nya. Yang tadinya ngumpul seminggu 1 kali, tiap hari Jumat ngumpul. Jadi online. Nah pas lagi online itu tuh, mau nggak bantuin kita jadi host. Nah itulah pertama kali pelayanan gue tuh. Gue pelayanan sebagai host. Jadi host? Jadi host di... Sekarang jadi narasumber. Harusnya jadi host ya. Seru juga jawab-jawab ya. Biasa nanya mulu. Sekarang lo yang jawab berarti. Sekarang jawab, enak juga. Jadi host justru di sini? Jadi host di online itu. Karena mesti ada yang ngerapihin gitu kan. Antara pembicara, peserta gitu ngaturnya. Jadi host lah. Nah itu pelayanan gue. Terus dari situ akhirnya dunia kembali sembuh, puji Tuhan. Bisa ketemu orang lagi, kita mulai oke, saatnya kita bikin offline ya. Terus pada saat itu si pendiri Benedictus ini nih mulai dewasa, mulai ada yang married. Jadi JJ pergi ke Semarang, terus adiknya salah satu yang aktif juga namanya Jessica pindah ke Medan karena udah married. Oke, butuh kepengurusan baru nih buat ngurusin Bene. Nah disitulah gue diangkat jadi wakil. Oh lu jadi wakil? Ya, jadi gue tuh kayak ke... kok gue baru tahu ya? Pura-pura tahu lagi. Kan udah tahu nih. Dasar. Skrip. Di situ gue diangkat jadi wakil, jadi kepengurusan gue itu tuh dari tahun 2023. 2023 baru Januari. Mulai berarti? Iya, Januari. 2023 Januari sampai 2025 Desember. Sebuah evolusi yang cukup signifikan. Dari, gitu ya, dari peserta... Dari biasa aja sama Katolik, terus jadi kegelitik ya, bukan kesentil. Gue kegelitik bukan kesentil, kegelitik. Lucu. Jadi mulai jatuh cinta, gelitikannya berlanjut gitu kan. Ngefek sampai sekarang. Jadi peserta terus jadi pelayanan di situ. Tapi kenapa mau melayani? Ya karena memang mau melayani, nggak ada alasan lain. Sama sekali nggak ada alasan. Iya, karena kan awalnya lu mempertanyakan kan. Terus lu sekarang menjawab, oke gue mau melayani. Karena pondasinya tuh baru berasa kali ya. Yang dulu nyokap sama bokap gue tanemin dari kecil tuh, itu pada saat itu adalah rutinitas. Tapi begitu gue jatuh cinta dan gue kilas balik, ini semua tuh jadi apa ya, pupuk yang akhirnya mekar pada saatnya gitu kali ya. Kayak tapi ya ini sebenarnya pertanyaan cukup. Makanya Porta kepo ya, nanya-nanya mulu. Tapi gue justru harus ini kerjaan host ya, harus banyak. Tapi justru gue tuh jadi mempertanyakan kembali nih, kan lu merasa tersentuh kan? Kayak maksudnya jatuh cinta dengan Tuhan. Maksudnya apa yang lu rasain? Apakah kasihnya yang begitu besarnya dalam kehidupan? Nah ini menarik ya. Maaf, belum selesai kah pertanyaannya? Oh iya benar, boleh. Mohon maaf nih. Takutnya belum selesai pertanyaan, gue udah potong. Enggak, udah benar. Oh enggak, udah beres pertanyaannya. Justru. Oke. Silakan menjawab. Jadi, gimana jawabnya ya?
gue belum pernah merasa, karena gue dibaptis dari kecil. Yes. Jadi gue kan udah tumbuh secara Katolik by template kan. By nature pokoknya. By nature, by Yeah. template, by settings. Karena gue disetting untuk begitu kan. Beda sama orang yang Katolik dewasa. Ya betul. Mereka ngerasain apapun yang mereka rasain. Bener. Sampai akhirnya mau jadi Katolik. Iya. Ada yang karena diajak sama pacarnya atau pasangannya. Tapi ada nggak sedikit juga yang memang mau jadi Katolik karena ngerasain rahmat Tuhan di dalam gereja Katolik, di dalam kehidupan, atau ketika dia kehidupan dia beririsan sama orang Katolik. Kok dia orangnya baik ya? Oh ternyata orang Katolik. Loh kok ternyata dia ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ya? Kan ada kualitas-kualitas Kristiani yang dimiliki sama orang Katolik, dan jadi challenge kita juga ya untuk menghidupi itu, sehingga bisa kerasa gitu sama orang lain. Kok orang ini beda ya sama tolok ukur dunia, kok sama standar dunia gitu. Jadi nggak sedikit orang yang mau jadi Katolik karena ada gejolaknya, punya kerinduan atau punya kosongan yang eventually dia rasa bisa keisi di Katolik gitu. Gue tuh nggak pernah punya gejolak itu. Tapi terus jadi kehidupan spiritual gue tuh very flat. Karena gue tumbuh dari kecil seperti itu, jadi very flat. Gue nggak pernah punya gejolak. Oh, gue punya kerinduan yang dalam sekali, yang besar sekali terhadap Tuhan Yesus, nggak ada. Emang settingannya begitu pokoknya. Emang settingannya kayak gitu. Tuhan ada nggak ada? Yesus, iya. Ya udah, that's it gitu. Kayak gue nggak pernah meragukan Tuhan Yesus, tapi juga nggak pernah punya gejolak iman dalam hidup gue. Dan ternyata nggak apa-apa. Karena ada orang yang perjumpaannya lewat itu. Kayak judul filmnya It's Okay Not to Be Okay. It's okay not to be okay. Karena ternyata setelah gue mencoba mempelajari iman Katolik, baru tahu kalau ada orang yang perjumpaan dengan Kristusnya lewat perasaan, ada yang lewat akal budi. Lu lewat? Apparently, gue bukan orang pinter ya. Gue anak IPS, bukan. Gue anak IPS. Sama dong. Oh iya. Ilmu pasti sukses ya kan. Jadi gue bukan orang pintar gitu, tapi santo-santo seperti Thomas Aquinas gitu, itu tuh ternyata perjumpaan dia dengan Kristus bukan lewat perasaan, bukan dengan gejolak hati, tapi lewat akal budi, lewat pemikiran-pemikiran yang akhirnya berujung pada, oh jawabannya memang cuma Tuhan, gitu. Jadi apparently gue nggak sepintar itu, walaupun namanya Aquinaldo, tapi nggak sepintar Thomas Aquinas. Tapi ya apparently gue tidak pernah intrik atau tidak pernah merasa tergelitik dengan. Again kan nyokap gue dari gue kecil, bonyok gue aktif di gereja, nyokap gue terutama. Jadi di mobil itu dengerin kesaksian tuh hal yang biasa gitu. Setel lagu, setel kaset, isinya kesaksian. Dan gue dengerin banyak banget kesaksian dari kecil lagu-lagu, dari kaset-kaset nyokap gue. Dan gue nggak pernah merasa tergelitik gitu dengan kesaksian. Not saying orang-orang yang merasa tergelitik terus jadi merendahkan, enggak ya. Tapi apparently ya ada aja orang yang kayak gue gitu, yang melihat mukjizat, ngelihat ada orang yang hampir mati nggak jadi mati, atau yang kecelakaan harusnya udah koit tapi selamat, atau banyak banget mujizat-mujizat yang gue lihat. Apparently ya itu nggak menjadi titik balik gue. Titik balik gue ketika gue punya pertanyaan dan terjawab. Bagus sebenarnya. jujur itu adalah akhirnya ternyata dua-duanya nggak ada yang lebih bener, dua-duanya harus, karena katanya akal budi dan iman itu seperti dua sayap yang kalau mau terbang tinggi, iya harus dua-duanya. Jadi nggak bisa salah satu doang. Actually ini salah satu contoh yang bagus sih. Ya istilahnya memang menurut gue juga, gue agak kaget sih. Maksudnya ini menjadi suatu yang bagus bahwa memang ternyata iman itu nggak harus, jadi lu bilang kan, nggak harus melihat sesuatu yang kayak misalnya orang dari mau meninggal nggak jadi meninggal dan sebagainya gitu loh. Atau lu misalnya mau keserempet mobil terus aku nggak jadi mati gitu. Itu kan bukan sesuatu yang kayak bukan sesuatu yang menentukan ternyata, tapi dari akal budi dan dari sebuah pertanyaan besar yang terjawab akhirnya malah justru membawa lu pada kedekatan Tuhan itu sendiri. Dan kadang juga jadi jadi peringatan juga, karena kebesaran Tuhan tuh nggak terjadi di hal-hal yang vavavum doang gitu loh. Hal-hal besar doang berarti ada kebesaran Tuhan di situ. Kebesaran Tuhan tuh juga ada di hal-hal yang flat. Jadi kehidupan yang flat ini juga nggak apa-apa gitu, karena kebesaran Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan flat ini. Tapi justru bagus sih. Ini menurut gue ya bisa menjadi suatu tren yang cukup menarik juga. Justru kan makanya di YouTube ini kan bisa menjadi sharing juga buat kalian nih. Jadi bagi kalian yang masih belum istilahnya merasakan, belum melihat bahwa aku harus melihat mukjizat gede dulu baru percaya. Ya mungkin gue tuh sebenarnya suka satu firman yang gue sendiri nanti mesti cari tahu juga ya. Agak lupa ingat, tapi ada satu kejadian di mana Thomas itu nggak percaya sebelum dia menunjukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus. Menurut gue itu cukup menarik karena gue orangnya juga begitu. Tapi untuk kalian sendiri yang sampai sekarang mempertanyakan, gue belum melihat sebuah kejadian besar dulu. Nggak ada salahnya untuk meminta. Makanya kan orang selalu bilang ketuklah maka akan dibukakan. Tapi kalau memang ada sebuah pertanyaan, tetaplah mencari. Karena memang pada dasarnya dari perjalanan lu, yang penting percaya dengan Tuhan,
mencoba mencari, akhirnya akan menemukan jawabannya juga. Nggak harus melihat sebuah kejadian gede. Kejadian kecil atau mungkin pertanyaan terjawab pun juga akan membuat lu untuk kembali padanya. Jadi tren baru sih menurut gua. Jadi lu nggak harus ngeliat sesuatu yang gede lah, bisa jadi tren yang bagus juga untuk ya lihat sesuatu yang kecil aja udah pasti akan menjawab juga gitu. Which is menurut gua keren juga. Nah kok kan gini, kan kita udah ngelihat sebuah spiritual journey lu sebagai suatu evolusi menurut gua ya. Sampai gitu ya? iya dong, itu sebuah evolusi yang menurut gua cukup gede banget sih. Kayak istilahnya tuh bener-bener dari apa sih, belalang kupu-kupu kepompong, salah kebalik ya, ulet kepompong kupu-kupu, belalang, oh bukan belalang, Itu hewan lain. ulet berarti ulet. Tapi menurut gue itu menjadi suatu metaforsa yang cukup menarik gitu loh, bahwa itu menjadi suatu evolusi kan. Dan gue tuh melihat bahwa berarti di dalam evolusi lu bukan hanya lu berevolusi, tapi lu justru menjadi suatu perpanjangan tangan Tuhan untuk kemudian menjalani dan bahkan melayani di Kompas Beni. Nah kok lu boleh, ini menurut gue ada salah satu ayat yang cukup menarik juga nih. Ada yang dibilang di Matius 28 ayat 20. Ini tuh di sini dibilang, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu merupakan ajarannya. Kan istilah berarti evolusi lu. Lu mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan lu kemudian mulai menjalani sebuah pelayanan. Di mana lu kemudian melayani di Kompas Beni. Jadi boleh dong kok lu kayak maksudnya mungkin gue pingin tahu lebih dalam sebenarnya komunitas yang lu jalanin di mana lu kemudian bukan mengajari sih, tapi maksudnya manggil pengajar. Memanggil pengajar, manggil pengajar sih. Tapi maksudnya istilah kayak lu tuh mewartakan gitu ya, maksudnya memperpanjang apa yang menjadi pertanyaan lu. Nih jawabannya gue dapet nih, gue mau sharingin di Kompas Beni. Jadi siapa sebenarnya apa sih kok Kompas Beni itu? Jadi komunitas Santo Benedictus ini awalnya dari yang tadi tuh angkatan yang katekumen bareng. Ini gue lupa ingat antara katekumen bareng atau cap bareng. Lalu selesai either katekumen atau cap, mereka bikin ini atas dasar apa? Kalau gue nggak salah inget sih lumayan sepele padahal kayak sayang ya kita abis ini mencar biar kita bisa ngumpul-ngumpul terus. Bener-bener sepele banget. Sepele sih. Bikin ini gitu. Tapi atas dorongan dari satu pewarta juga yang namanya Cipinpin itu. Dia juga yang nyuarain buat ayo bikin komunitas ini gitu. Kalau gua nggak salah ya. Jadi jadilah komunitas ini dan waktu itu tuh fokusnya adalah pengajaran iman Katolik. Jadi yang dipanggil itu pewarta iya, katekis juga iya, pengajar gitu. Karena kita mau ngedalamin iman Katolik. Karena waktu itu salah satu concernnya setelah sebutnya Bene aja biar gampang ya. Setelah Bene jadi tuh salah satu concernnya adalah orang-orang kayak gue sebenarnya yang jadi concern. Yang udah Katolik tapi nggak cinta sama imannya, nggak cinta karena nggak kenal. Kan katanya nggak kenal maka nggak sayang kan? Bener, karena gue nggak kenal gitu. Ternyata banyak hal yang gue perlu dikenalin ya, walaupun gue dijodohin dari kecil, tapi banyak yang gue belum tahu tentang Katolik. Itu concernnya salah satunya. Atau orang-orang yang pergi dari Katolik gitu. Itu yang jadi concern utamanya. Jadi fokusnya ke katekese saat itu. Udah berjalan terus sampai sekarang. Dan sekarang ini di kepengurusan yang baru, yang angkatan gue urus nih, katekese tuh jadi salah satu segmen kita. Jadi kayak ada beberapa acara gitu di Benedictus tuh ada satu acara namanya Friday Community. Ini tuh melanjutkan katekese yang dulu. Tapi diperluas lagi. Kalau dulu tuh dulu mostly katekese. Kalau sekarang bikin topiknya lebih luas. Jadi ada yang lebih daily basis, lebih ada yang pewarta-pewarta, nggak semuanya pengajar. Jadi ada pewarta, ada pengajar, gitu. Lalu kita punya acara yang namanya Friday Growth, itu acara praise and worship. Yang dulu di Regina Coeli itu salah satu yang sempat ada, tapi mungkin belum seperti praise and worship biasanya nih. Kalau dengar praise and worship kan kayaknya full band, gitu kan. Dulu tuh cuman keyboard tunggal doang. Oh, lu keyboard tunggal? Dulu, pas lagi sebelum COVID, keyboard tunggal doang gitu. Nah, since kita sekarang anak-anak Bene ini ada beberapa yang main alat musik, jadi kita muncul kemupengan ini nih, kebeeman kayak bahasa anak sekarang kebeeman. Iya, kebeeman mau gitu kan. Dulu tuh di Bene nggak ada lagu awalnya, tapi bukan yang main alat musik. Lagunya cuma nyanyi lagu, setel lagu gitu, terus baru mulai pengajaran gitu kan. Nah, sejak ada yang main, kayak waktu itu gue sama Kevin tuh, yang ketuanya. Kevin main gitar. Vin, gue main bass kan, lu main gitar. Ayo kita band gitu dong. Jadi mulailah di Friday Community itu ada musik dengan instrumen gitu. Terus
weh kurang asik ya berdua doang ya, kita cari drummer kali ya. Bener acara vavum gitu. Kurang vavum kan. Kurang vavum, Jadi bener. kita tanyain setiap kali ada anak baru yang datang Bene karena abis COVID ya, jadi ada wajah-wajah baru. Udah kayak rekrutmen musisi ya. Bener-bener kita tanyain kayak, lu main drum gak? Gitu. Anak-anak yang baru datang, by any chance apakah lu main drum? Kita tanya gitu. Sebuah evolusi, bener-bener kayak evolusi. Oke. Terus. Ada, nggak tahu ya. Ada. Lu main drum nggak? Main. Gue kaget karena berapa besar sih chance orang main gitar tuh sering. Dia main drum dan dia datang bukan sama anak bandnya gitu. Kayak dia datang sama temennya yang nggak bermusik. Jadi ada satu peserta baru, ajak temennya. Makanya Tuhan melengkapi di dalam segala proses pelayanan. Bener-bener kan ini pelayanan Dilengkapi pertama ya. gue ya. Kayak bikin ini ya, dikasih. Pengen bikin itu ya, diketemuin sama orangnya yang bisa bikin itu teraktualisasi. Digampang. Ini namanya FG nih berarti nih kok. FG itu salah satu, jadi kita punya acara namanya FWB. Bukan Friends with Benedictus. With Benedictus. FWB namanya. Aku inget yang lain gitu. Friday with Benedictus namanya. Oke. Sengaja dibikin FWB biar nyenggol-nyenggol ke situ. Biar nyenggol, biar gampang. Biar gampang inget. Jujur gue FWB ingetnya tuh namanya. FWB-nya doang. Karena acara kita tuh setiap hari Jumat. Makanya namanya apa ya? Friday with Benedictus. Oke. Makanya nama acara kita semuanya Friday di depannya. Friday Community, Friday Growth, Friday Fellowship. Jadi ada 3 acara sekarang. Friday Community itu yang tadi sharing dari pengajar, kita panggil pengajar buat sharing either ngajarin iman Katolik atau sharing iman, sharing spiritualitas. Habis itu ada Friday Growth yang adalah praise and worship. Terakhir itu, ini 2 acara ini tuh kan satu arah. Dari pembicara ke peserta. Saya udah mendapatkan pengajaran, terus Udah kita ada praise and worship bareng-bareng. Ada praise and worship bareng-bareng. Praise and worship juga in a way kan satu arah ya. Satu arah, Karena betul. Melengkapi ya. Dari pembicara ke peserta Iya, gitu. betul. Nah, kita butuh acara yang gua rasa butuh yang bisa 2 arah. Oke. Karena bondingnya tuh kurang tercipta di 2 acara ini kan. Kita bikin Friday Fellowship di mana nggak ada pembicara tuh di situ. Jadi cuman kita aja, peserta-peserta aja saling sharing. Itu ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol, sharing iman. Jadi lebih komsel. Formatnya mungkin lebih familiar dengan ya, terms mungkin kalau yang komsel. orang-orang dulu ngerasa mungkin sebutnya dulu PD persekutuan doa. Nah, ini mungkin lebih ke arah yang mungkin seperti itu ya, tapi dengan warna yang sedikit berbeda gitu ya. Mungkin begitu. Jujur karena gue belum pernah tergabung di komunitas manapun, jadi ya gue nggak punya comparison ya. Tapi Kayak band ini komunitas pertama gue gitu. Sebuah sosok trendsetter banget. Nggak, karena memang benar-benar maksud gue ini menjadi suatu keunikan dan warna baru dari sebuah komunitas menurut gue, di mana lu akan mendapat. Jadi di berarti kan tuh 4 minggu ya istilahnya ya. 4 minggu kan. Setiap hari Jumat tuh kita ada acara. FWB-nya 4 Iya minggu. bener-bener FWB-nya tuh 4 minggu. Seru banget 4 minggu. FWB 4 minggu. Friday with Benedictus-nya itu bukan setiap hari Jumat tuh ada. Setiap hari Jumat ada. Setiap hari Jumat. Jadi pelayanan kami tuh seminggu sekali gitu. Benar-benar jadi sebuah, menurut gue ini menjadi suatu implementasi dan realisasi yang cukup menarik ya, di mana lu benar-benar. Syukurlah kalau menarik. Kan ini kebetulan Sam juga peserta ya, jadi harusnya komentarnya valid ya. Sejujurnya saya juga menjadi seorang peserta ya. Dan FWB-nya ini Friday with Benedictus adanya di Regina Coeli ya. Adanya di Regina Coeli dan area PIK ya. Dan karena area Friday PIK. Fellowship itu nggak di Regina Coeli. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin lagi mencari sebuah komunitas atau mencari sebuah media, tentu ini menjadi salah satu juga media di mana kalian pun juga bisa sama-sama join. Yes. Kan mungkin di sini pun juga ada yang bertanya-tanya, menjadi sebuah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban. Mungkin di sini kalian bisa mendapatkan jawaban seperti yang Kokwin ini dapetin. Ya salah satunya itu di mana bisa berevolusi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan menurut gue menjadi suatu cukup menarik sih. Dari kisah lu menurut gue akan menjadi suatu tren baru nih, di mana lu nggak harus menghadapi sesuatu yang besar. Ketika lu bisa percaya, iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung yang besar. Di mana lu tetap percaya dengan Tuhan dan lu bingung, lu mendapatkan jawaban, ya lu bisa mewartakan. Mewartakan melalui salah satunya jadi FWB-nya ini. Ya. Lucunya FWB. Gue tuh dari tadi mikirnya Melekat kan namanya kan. sangat melekat. Jadi kepala gue tuh dari tadi kemana-mana sejujurnya. Berhasil berarti. Nah, tapi ya ini menurut gue jadi satu kesimpulan yang cukup menarik di obrolan kita hari ini. Kita tutup dengan 2M nih. Jadi jujur ya, kok aku ini, lu lihat penampilannya kan kayak nama musisi Queen kan. Oh itu. Queen memang Queen merepresentasikan nama tuh, Ini merepresentasikan. sebelum Freddie Mercury potong rambut ini. Iya benar. Sebelum potong rambut sosoknya seperti ini gitu ya. Gondrong. Sempet gondrong Freddie Mercury. Iya kan, sempet gondrong. Sempet gondrong. Gak gondrong-gondrong banget tapi Jadi lu panjang. terinspirasi dari Freddie Mercury? Enggak. Kebetulan nama. Gue suka Queen juga. Suka Queen juga? Suka band Queen juga. Nggak menarik. Jadi gini,
Jadi sesuatu yang menurut gue bisa dikonklusikan. Nah sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, menurut gue bisa kita tutup dengan 2 hal. Tentunya kan biar lebih mendapatkan value dari obrolan kita, mungkin menurut gue tuh bisa ditutup dengan satu ayat penutup. Di sini tuh, maaf ya baca contekan lagi. Namanya tuh Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Oke. Menurut gue di dalam sebuah perjalanan iman lo, mungkin kan lo nggak merasakan ada sesuatu yang besar. Tapi gue sendiri ngobrol hari ini dan gue harap mungkin teman-teman kalian semua juga akan ngerasakan sesuatu yang menyentuh gitu ya, bahwa evolusi Tuhan itu nggak dibentuk dari sesuatu yang besar aja. Kadang-kadang tuh kita bertanya-tanya pun tuh kita mencari Tuhan dan Tuhan akan menjawab di situ. Maka bisa dibilang bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Menurut gue tuh menjadi suatu kesimpulan yang cukup baik. Di mana iman sebesar biji sesawi kemudian menjadi suatu evolusi di mana lu kemudian dilanjutkan dengan yang tadi gue bilang ada satu ayat juga Matius 28 ayat 20. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah kuajarkan padamu. Dimana lu mendapatkan suatu pertanyaan, lu mendapatkan jawaban, lu sharingin di komunitas. Sampai pada satu kesimpulan bahwa memang kasih Tuhan itu nggak berkesudahan. Yes, Gitu. amin. 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 Kok tutup satu lagu dong kok? Kan lu, Satu lagu. iya dong, kan siapa tahu bisa, jadi ini sebuah, jadi kayak advertisement itu, menurut gue cukup menarik. Jadi bisa menggambarkan warna Benny lah dari representasi lu. Mungkin ada satu lagu yang bisa lu bawain gak sih? Boleh. Sebagai suatu penutup. Kebetulan bayangin. ini satu lagu yang nanti bakal dibawain di Jauh-jauh acara. kok ini dari pick sampai bawa gitar men. Bawa gitar Kebetulan gila. di mobil ada bass juga tuh ya. Oh, ada bass juga? Karena abis ini latihannya buat jadi bassist Oh, jadi latihannya. bassist ya? Latihan Oh. selanjutnya. Oh, mungkin gue belajar main bass, tapi gue gak bisa main Kan lu mau main drum katanya. Oh iya bener, wacana kayaknya. Oke. Kan lu calon drummer kita harusnya. Aku lupa nih. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, goodness of God. Gila, luar biasa kok. luar biasa. Puji Tuhan, Jadi buat puji kalian-kalian semua yang tentunya sekarang sedang mencari sebuah komunitas, jadi bisa ikut ke acara FWB, Yes, betul. Friday with Benedict. Mari datang cobai kami. Oh, Siapa tahu cocok coba ya. ya. Siapa tahu kan Mudah-mudahan cocok kan. Mudah-mudahan Cocok kan cocok. kalau pas kan dapet masuknya kan luar biasa kan jadinya, karena agak menjurus ya kayaknya. Tapi luar biasa. Jadi thank you semua yang udah nonton hari ini. Thank you juga kok aku. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Thank you. Thank you luar biasa. Semoga May God bless this podcast always. amin. Semoga juga Senang bisa menjadi narasumber. bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala kesempatan yang telah diberikan. Jadi hopefully tentunya juga semua yang udah nonton hari ini bisa mendapatkan sebuah pesan-kesan juga yang cukup menarik hari ini, bisa mendapatkan berkat juga. Nah, jangan lupa juga mungkin dari kalian bisa bantu kita untuk subscribe, follow, push notification button apapun itu ya. Yes. Dan sharingin juga ke teman-teman Nyalain kalian. lonceng ya. Kalau Lonceng di ya. YouTube kan. Ting-ting gitu ya. Iya, ting-ting. Editor tolong ya. Oke semua, thank you untuk hari ini. See you again di next episode. Thank you semua. Bye. Dadah.